Pernahkah Anda bayangkan kekuatan di balik server website? Selamat datang di Exabyte, dunia hosting Anda. Memaksimalkan kecepatan akses website Anda. Perlindungan maksimal dari ancaman tak terduga. Menjamin ketersediaan data Anda. Kami siap membantu Anda setiap saat. Miliki hosting website berkekuatan tinggi, kunjungi website Exabyte sekarang. Membuat e-commerce tidak pernah semudah ini. Exabyte memungkinkan Anda menjual produk tanpa batas dengan saluran penjualan yang terintegrasi. Membuatkan Anda website e-commerce profesional, dapat mengolah pesanan, menerima semua jenis transaksi, tersedia pengiriman lokal dan internasional, dan dapat mengatur promosi Anda sendiri. Mulailah toko e-commerce Anda dan maksimalkan penjualan sekarang. Exabyte Enterprise Solutions helps you harness the power of cloud computing, scale productivity, build protection, drive profitability, with agility, with flexibility, with cost efficiency, and 24/7 customer service support. Connect with us today. Exabyte. Grow your business online. Bermimpi memiliki website usaha sendiri? Mulai dari Rp10.000, dapatkan domain websitemu. Ayo koneksikan websitemu. Dengan Exabytes, wujudkan mimpimu. Jutaan orang terkoneksi melalui internet. Exabytes menyediakan domain terbaik untuk Anda. Memudahkan dunia melihat bisnis Anda. Kembangkan potensi bisnis online Anda bersama Exabytes. Yang Anda butuhkan untuk semuanya. Berkreasi, berkolaborasi, terhubung, dapatkan Google Workspace hanya di Exabytes dengan berbagai diskon menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Apa kabar? Gimana nih, udah makan siang? Udah sholat zuhur mungkin bagi teman-teman yang muslim. Ayo sekarang merapat ke Exabyte Developer Club. Diajak teman-teman yang belum join, yang belum daftar, langsung aja klik link yang baru tadi diupdate juga di instastory-nya @exabytes_id. Langsung join sekarang lewat link tersebut. Oke?
Kembali lagi bersama aku, Melinda Dewi, yang akan bawakan acara hari ini. Jadi hari ini kita mau ngobrolin soal basic principle of product management for your business. Apa sih itu? Jadi teman-teman, nanti kita pengen tahu bagaimana cara mengelola produk dengan teknik-tekniknya yang mungkin rumit bagi teman-teman yang awam, tapi tentunya nanti kita akan bisa dapat pembahasan yang lebih dalam, dan tentunya harapannya teman-teman bisa langsung mengaplikasikan nih untuk yang baru punya bisnis atau yang sedang running bisnis tapi mau improvement untuk produk-produknya. Itu nanti juga kita dapatkan melalui speaker kita hari ini. Ada Mbak Caroline Fortuna Esterlita, Product Manager di MyEdusolve. Oke, namun sebelum kita ketemu sama Mbak Caroline, kita pengen ngasih tahu dulu beberapa hal ya. Sabar dulu nih teman-teman. Jadi di EDC kali ini tentunya tidak ada absensi seperti episode-episode sebelumnya, tapi di akhir acara kita akan share link untuk teman-teman bisa download materi yang nanti akan dibawakan Mbak Carol. Lalu juga teman-teman bisa akses database, akses form untuk bisa mendapatkan e-certificate. Nah, teman-teman nih yang lagi ngejar-ngejar e-certificate, lagi ngumpulin yang buat mungkin nge-apply ke tempat pekerjaan baru, ayo ikuti sampai akhir, dapatkan linknya dan dapatkan materinya, dan tentunya nanti juga ada hadiah untuk pertanyaan terbaik, saldo OVO senilai Rp50.000. Dan ada beberapa informasi juga. Yang pertama, jangan lupa untuk follow Instagramnya sosial media kita, banyak banget ya, ada di Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok juga. Pokoknya diikuti terus semua sosmed kita, jangan sampai kelewatan karena banyak banget informasi mengenai promo-promo ya, promo produknya Exabytes, event-event, kita banyak banget adain event loh teman-teman. Terus juga mungkin ada trivia-trivia menarik yang juga bisa menambahkan ilmu teman-teman. Nah, harus banget diikutin semua sosmed kita. Kemudian ada juga nih, ini cocok buat teman-teman yang UMKM atau yang baru running bisnis yang belum punya website, dibeli dulu domainnya, domainbiz.id teman-teman. Rp5.000 aja per tahunnya loh, ini diskonnya udah ngaco banget sih, 90% coba. Yuk datengin sekarang www.exabytes.co.id dan langsung pesan biz.id. Oke, dan kita juga punya, ini minggu depan loh teman-teman, coming soon banget, soon, very very soon, Indonesia Website Awards X Web Developer Talk 2023. Kita akan membahas mengenai teknologi shaping the market to digitalization dengan para panelis dan speaker yang sangat luar biasa. Teman-teman bisa lihat di layar. Juga ada Ibu Angela Tanusudibio selaku Menparekraf RI, ada Bapak Samuel juga dari Kominfo RI, dan panelis-panelis lainnya dari top companies di Indonesia. Yuk register sekarang untuk teman-teman yang di Jabodetabek khususnya, datang ke Cyber 2 Tower, bisa di-scan sekarang QR code-nya yang ada di layar. Harganya 100.000 aja, udah sangat-sangat diskon untuk teman-teman yang bisa datang ke Jakarta nih, yang di wilayah Kuningan, apalagi itu deket banget. Yuk daftar sekarang, untuk yang di Jabodetabek, di-scan. Aku hitung ya, 1, 2, 3, di-scan sekarang. Karena habis ini aku kasih tahu link untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek. Di-scan sekarang untuk teman-teman yang di luar Jabodetabek. Hanya Rp50.000 udah bisa join melalui Zoom. Jadi teman-teman tetap bisa ikutan, bisa merasakan kemeriahannya melalui Zoom. Oke, boleh di-scan sekarang? 1, 2, 3. Oke, sudah di-scan ya teman-teman ya. Silahkan nanti sambil berjalan acara, teman-teman boleh mengisi datanya, bisa melakukan payment-nya juga, dan tentunya kita akan ketemu minggu depan di Web Dev Talk 2023. Oke teman-teman, kayaknya udah pada nggak sabar mau ketemu sama Mbak Carol. Mungkin, tapi boleh nyapa-nyapa dulu ya. Tadi udah teman-teman banyak yang join di sini. Aku mau lihat dulu di sini ada siapa aja ya. Apakah Mbak Carol membawa pasukan dari followersnya nih mungkin yang udah ada fanbase-nya Mbak Carol? Coba aku cek satu-satu. Apakah ada dari wilayah di luar Jakarta? Mungkin dari Sumatera. Ada nggak nih teman-teman yang dari wilayah Sumatera? Atau mungkin yang deket-deket sini, yang dari wilayah Depok? Boleh kita kenalan-kenalan. Oh, aku Kak. Hai. Dari mana nih? Ibu atau Mas Mori? Dari mana nih Sumateranya? Harahap nampaknya dari Medan ya. Oke, banyak juga nih teman-teman yang lain. Oh, Medan, benar. Hai warga Medan. Ayo diajak nih geng-gengnya Medan untuk ikutan Exabytes Developer Club. Oh iya, tadi yang terlewat juga teman-teman nih yang khususnya tertarik banget sama dunia IT, apalagi teman-teman developer, join juga ke Facebooknya Exabytes Developer Club. Di situ khusus untuk teman-teman bisa berbagi info, berbagi mungkin ada event-event menarik atau trivia menarik terkait developer, terkait programming something, terkait IT pokoknya. Langsung search di Facebooknya teman-teman Exabytes Developer Club. Oke?
Oke, teman-teman yang lainnya yang belum join diajak sekarang karena beberapa menit lagi kita akan ketemu sama Mbak Carol. Tapi sebelumnya teman-teman yuk kita dengarkan dulu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Indra Hartawan selaku Country Manajernya Exabytes Indonesia. Pada Pak Indra dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, sebelum acara EDC ataupun EDD ataupun acara-acara lainnya, izinkan saya untuk membuka sedikit dan mungkin menyapa buat teman-teman semua yang sudah ada di room ya. Mungkin sedikit aja dari saya untuk pembukaan. Jadi untuk Exabyte Developer Club ini memang ini suatu event yang sifatnya rutin dan memang ini sebulan sekali ya kemungkinan. Tapi nanti secara garis besar nanti akan ada event-event lanjutan ya yang sifatnya tahunan seperti yang akan kita laksanakan di tanggal 1 Maret ini yaitu Indonesian Website Awards. Nah, Indonesian Website Awards ini nanti bisa teman-teman baca ya kalau misalnya baru pertama kali, tapi mungkin ada beberapa teman di sini yang sudah familiar dengan Indonesian Website Awards ini, jadi seperti ajang penghargaan buat teman-teman atau apresiasi buat teman-teman developer dan desainer ya yang orang-orang yang ada di balik layar sebuah website. Jadi kalau mereka punya website kemudian ya belum tahu ya maksudnya apakah website saya sudah baik atau enggak, ya coba diikutin aja di IWA ini ya, di Indonesian Website Awards. Jadi submissionnya akan selalu dibuka, bisa dikunjungi di iwa.id dan nanti di sana akan ada petunjuknya gimana cara mensubmit dan bagaimana untuk jadi pemenang. Kemudian acara nanti di tanggal 1 juga menghadirkan beberapa narasumber ya seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Melinda. Jadi sayang sekali untuk dilewatkan ya buat teman-teman semua. Terus ada beberapa event juga yang lainnya yang mungkin dibutuhkan buat teman-teman kalau mungkin tidak bersifat teknis, bisa juga menghadiri event-event reguler kita yang lain, misalnya Exabyte Developer Club. Mungkin dari saya sebagai pembuka itu aja ya. Oh ya, jangan lupa juga nanti di acara IWA akan ada banyak sekali teman-teman dari web developer yang datang ke sana dan juga bisa ada dari web agency juga ada partner-partner Exabyte juga ya. Mungkin kalau teman-teman semua di sana ingin kenalan orang-orang baru juga bisa, dan mungkin dapat insight dari orang yang memang benar-benar di industri developer atau di industri web ini, teman-teman juga bisa ya ketemu dengan mereka. Itu aja dari saya sebagai opening speech. Terima kasih atas waktunya, dan terakhir juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Carol ya yang hari ini bisa berkesempatan nih. Mbak Carol, terima kasih waktunya untuk sharing-sharing ilmu buat teman-teman developer yang lain di sana. Itu aja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak MC. Silakan Mbak MC. Baik, terima kasih banyak Pak Indra yang telah secara resmi membuka acara Exabytes Developer Club pada hari ini. Teman-teman tadi udah dikasih pesan-pesannya, khususnya untuk teman-teman developer, programmer, ayo datang minggu depan ke Indonesia Website Awards X-Web Developer Talk 2023. Di sana, apalagi yang datang langsung nih, teman-teman bisa makin perluas networknya karena bakal ketemu sama berbagai macam industri, berbagai macam latar belakang pekerjaan dari berbagai industri Indonesia ya. Teman-teman bisa mungkin nanti mengembangkan bisnisnya bersama. Nah, cocok banget nih teman-teman. Yuk datang ke Indonesia Website Awards X-Web Developer Talk minggu depan. Oke, sekarang saatnya kita ketemu sama speaker kita hari ini, Mbak Caroline Fortuna Esterlita yang sangat cantik. Hai Mbak Carol, apakah sudah bersama kami di sini? Halo Mbak Melinda. Hai, apa kabar? Baik. Mbak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini khusus libur kerjanya nggak sih buat EDC atau ini lagi coba waktu nih? Masih sambil kerja. Masih, tapi karena remote Karena ya, jadi kebetulan masih bisa remote, ada yes. selingan-selingan. Oke. Mbak Carol nih udah rame di sini dan sepertinya udah antusiasnya sangat tinggi juga untuk bisa dapat ilmu dari Mbak Carol. Jadi langsung saja kami persilakan Mbak Carol untuk memulai presentasinya.
Oke, thank you so much Mbak Melinda atas waktunya, and thank you so much Mbak Ayu dan teman-teman dari Exabyte semuanya sudah invite me as a speaker. Dan di sini mungkin webinarnya lebih ke sharing kali ya, in terms of my experience and the insight of everything yang aku sudah jalani dari mulai memegang B2B sampai sekarang di B2C. Gimana sih product management itu, dan gimana product management membantu sebuah bisnis ya, baik untuk membantu bisnis di awal ataupun scale up untuk bisnis yang memang sudah berjalan seperti itu. Ini aku mau say hi dulu ke semua attendees-nya. Halo, semoga sehat-sehat semuanya. Ini kebetulan ada 2 rekan sejawat aku juga dari company lama. Halo. Oke, without further ado ya, kita mulai aja. So, di sesi ini seperti yang aku sampaikan tadi, ini bisa untuk semua ya. Artinya orang yang sudah terjun di dunia product management ataupun yang belum very familiar dengan product management di bisnisnya, ataupun yang memang sudah pengen dan pengen tahu lebih lanjut lagi tentang product management dan bagaimana itu bisa membantu dalam segi bisnis. Ini kita akan bahas di sini. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang product management, pasti banyak pertanyaan ya soal product management, yang mulai dari basic banget, apa sih posisi PM gitu. Lalu apakah product management itu berarti mengatur sebuah produk secara fisik gitu. Lalu peran product manager di dalam sebuah product management dalam sebuah bisnis itu apa? Pasti juga lebih lanjut lagi, ada lagi pertanyaan, emang apa sih bedanya product management sama project management gitu kan? Yang selama ini mungkin kita ketahui sebelum tren product management masuk, kita lebih familiar dengan project management ya, karena project management itu yang lebih dibawa oleh outsourcing company dulu itu. Jadi outsourcing company IT, mereka biasanya pakai metode project management, mereka punya project manager untuk mengerjakan suatu project gitu. Tapi sekarang di bisnis-bisnis startup maupun bisnis digital apapun sekarang sudah lebih banyak menggunakan metode product management. Lalu apalagi sih keuntungan gitu ya, atau keunggulan jika sebuah bisnis itu menggunakan metode product management. Nah, ini kita akan bahas. Nah, pertama kali aku dengar product management gitu ya dulu, ini adalah ekspresi yang aku dapatkan di diri aku sendiri. Jadi kayak bingung apa sih posisinya, lalu bagaimana itu bisa membantu sebuah bisnis, bagaimana aku bisa berperan as a product manager di dalam sebuah organisasi atau sebuah tim gitu. Nah, kita overview sedikit, ini untuk yang sudah tahu product management bisa untuk refresh the knowledge, kalau yang belum tahu juga kita bisa pelan-pelan kita deep dive into product management gitu ya. Jadi kalau lihat di bagian ini adalah irisan ya sebenarnya, product management itu adalah irisan dari knowledge di teknologi, bisnis, dan knowledge tentang customer gitu. Jadi sebenarnya product management itu harus sejalan dengan strategi bisnis, dengan dukungan teknologi untuk mendatangkan customer dan memaksimalkan customer experience gitu. Product management memang trennya masuk ketika bisnis mulai serba digital. Ketika bisnis tidak hanya mempunyai suatu landing page gitu ya, atau suatu homepage untuk memperkenalkan bisnisnya, tapi ketika sebuah bisnis sudah mulai menjual bisnisnya itu sebagai suatu produk. Artinya gini, ketika kita lihat suatu web page gitu ya, suatu website, itu tidak hanya sekedar website di dalamnya gitu kan. Itu ada suatu fitur atau suatu produk yang dijual di dalamnya. Product management di situ membantu menjadi irisan antara strategi bisnis dan juga untuk membantu untuk mengenal customer lebih lanjut, mengenal marketnya siapa, dan apa saja plan yang harus dibuat untuk make sure bahwa produk yang di-develop, produk yang dibuat itu sesuai dengan market. Jadi produk market fit. Dan bagaimana nantinya produk itu tetap bisa sustainable. Karena kita nggak mau ya untuk membangun suatu bisnis, produk kita hanya berjalan 1 tahun, 2 tahun. Kita pasti pengen
untuk produk itu supaya sustainable gitu. Nah, ketika kita ngomongin di bagian teknologi ini, karena aku dengar beberapa ada yang dari UI UX, beberapa ada yang dari web developer ya teman-teman di sini. Jadi kalau kita ngomongin product management secara teknologi, ini berarti mengetahui di mana teknologi itu bisa membantu dari segi produk gitu. Artinya tidak semua fitur atau tidak semua produk yang pengen kita build, yang pengen kita launch itu pasti bisa 100% dikerjakan gitu. Tapi dengan adanya product management itu untuk membantu kita pecah untuk ide-ide tersebut menjadi sebuah kalau yang di product management sebutannya itu MVP ya, minimum valuable product. Ketika ada suatu ide besar dari sebuah bisnis, kita pecah menjadi MVP gitu. Dimana ketika kita punya MVP itu adalah goal launching kita. Dan sebagai product manager di dalam suatu proses product management itu adalah kunci untuk mengetahui limitasi sejauh mana, constraint sejauh mana kita bisa untuk launching produk itu, kita bisa develop produk itu yang sesuai dengan kebutuhan user, tapi juga sesuai dengan kapasitas tim. Nah, sekarang kita masuk ke perannya product manager di dalam product management. Jadi kalau aku boleh bilang product manager itu adalah well of ideas. Jadi sumur ide-ide itu ada di seorang product manager. Lalu product manager itu adalah pondasi building gitu ya, pondasi sebuah gedung dari visi teknis gitu. Lalu ketika kita ngomongin development product dan kita pengen launch produk kita, product manager adalah sebagai spearhead atau sebagai ujung tombak untuk melakukan launching produk. Karena di situ kita ada di posisi untuk mengetahui strategi-strategi produk, strategi-strategi marketing, dan untuk mengetahui juga atau berempati juga kepada tim teknikal kita, gitu ya. Nah, untuk peran product manager sendiri gitu ya dalam suatu bisnis, membantu dalam research. Jadi untuk dapat knowledge atau expertise tentang marketnya company itu siapa, lalu usernya company itu siapa, kompetitornya itu siapa aja. Itu adalah peran yang diambil oleh product manager dalam bantu bisnis, dalam segi bisnisnya. Lalu membantu juga untuk develop strategi. Jadi product manager biasanya bekerja itu closely dengan CEO gitu ya, atau CTO, C-level lah. Nah, di situ kita akan mendevelop suatu strategi di mana ketika kita sudah dapat suatu visi atau suatu ide dari apa yang mau kita bangun, itu kita harus bisa include goals-nya apa sih dari produk yang kita bangun ini. Apakah produk yang kita bangun ini benar sesuai dengan kebutuhan user? Lalu apakah produk yang kita bangun ini akan bisa beneficial untuk bisnis? Tidak hanya untuk kebutuhan user, tapi juga beneficial untuk segi bisnis. Apakah bisa menarik sales? Apakah bisa meretain customer? Apakah bisa meng-convert website visitor menjadi seorang customer? Seperti itu. Lalu dalam bisnis juga, product manager ini harus mengkomunikasikan semua plan kepada stakeholders gitu ya, atau mungkin board of directors gitu. Jadi ketika sudah punya planning terhadap produknya, ini kita akan membuat yang namanya roadmap. Roadmap itu basically semua yang sudah kita visionkan dalam suatu produk yang ada. Misal suatu company e-commerce dia mau membuat fitur untuk food delivery. Maka di fitur food delivery ini sudah ada roadmap-nya. Fitur food delivery ini apa aja yang ada di dalam situ, fiturnya, lalu launchingnya kapan, lalu apa aja hal A to Z, A sampai Z-nya yang harus dikembangkan di situ. Setelah itu, product manager juga harus bisa mengkoordinasi development. Jadi, karena tadi product manager berada di irisan ya antara tech dan bisnis, jadi dia juga harus ada knowledge terhadap UI UX dan development juga terhadap tech, at least a little bit of knowledge
sehingga bisa mengkoordinasikan vision tadi menjadi sebuah proses development. Dan ketika kita sudah selesai mendevelop suatu produk, kita tidak berhenti di situ gitu. Kita terus continuous improvement. Kita terus mengembangkan, terus mengelola secara kontinu. Kita melihat dari feedback dari customer, dari user, dan juga melihat analisis data yang ada seperti itu. Nanti kita akan ada sesi di mana untuk melihat apa sih analytics tools yang biasa kita pakai seperti itu ya. Nah, ini juga yang sering menjadi pertanyaan gitu. Emang perbedaannya apa antara product manager dan project manager gitu. Kalau product manager, karena ini adalah suatu continuous improvement. Product management adalah continuous improvement terhadap suatu produk, supaya produk itu tetap market fit, supaya produk itu tetap relevan ke user, supaya produk itu tetap relevan dengan kebutuhan user dan juga kebutuhan perusahaan, matriks dari perusahaan. Nah, perbedaannya apa? Kalau di product management atau sebagai product manager, dia menciptakan visi produk dan roadmap. Sedangkan di project management menyiapkan inisiatif bisnis menjadi bite size task. Jadi menjadi tas-tas yang kecil untuk dikerjakan dalam jangka waktu tertentu. Gitu. Jadi kalau di project management misal kita punya project untuk mengerjakan website klien gitu ya. Let's say we are in outsourcing company, outsourcing IT company, kita punya klien, si klien minta suatu software di mana itu harus kerjakan dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, di situ adalah posisi project manager untuk make sure bahwa within the 3 months, dalam 3 bulan itu project yang diminta harus segera selesai. Beda sama product manager di mana itu adalah continuous development. Ketika kita sudah selesai launch, kita tetap melakukan improvement. Lalu untuk perbedaannya lagi, product manager lebih ke arah melakukan riset untuk user atau customer dan produk serupa. Jadi kita melakukan riset competitor analysis atau benchmarking dari produk yang sudah ada di pasaran. Kalau project manager karena ide bisnisnya sudah ada, goalnya sudah ada, kliennya kita sudah tahu siapa, maka dia membuat timeline project dan alokasi dana. Selanjutnya, product manager ini harus bisa mengkomunikasikan visi produk, gitu ya, hasil riset dan roadmap kepada stakeholders. Sedangkan di project manager ini tugasnya memonitor pelaksanaan projectnya. Jadi ketika di awal dia sudah punya plan-nya, roadmap-nya, blueprint-nya gitu ya, dari apa yang mau dikerjakan dalam jangka waktu tertentu dengan budget tertentu, dia sudah tahu untuk tim ini siapa yang untuk membutuhkan tim apa, siapa saja yang harus involve dalam pengerjaan proyek itu, dan dia memonitor pelaksanaannya gitu. Kalau product manager selanjutnya dia mengembangkan dan mengelola tadi ya, seperti yang saya bilang di awal, dia tidak hanya mengembangkan, tidak hanya launch, tapi juga terus mengembangkan, continuous. Sedangkan project manager dia melaporkan progres kerja, progres projectnya kepada stakeholder atau kliennya. Nah, ketika ketika development itu selesai, product manager akan terus melakukan data analisis atau gaining feedback dari customer atau dari user supaya bisa tahu pain point atau problem apa aja yang selama ini dirasakan user. Sehingga di development selanjutnya dia tahu apa yang lebih baik untuk usernya. Sedangkan di project manager ini kita memulai lagi project selanjutnya ketika project saat ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan manfaat product management bagi bisnis. Karena tadi kita udah melihat overview-nya ya terhadap product management sendiri. Yang pertama yang akan aku bahas ini adalah soal increasing efficiency. Kenapa sih product management ini membantu increasing efficiency dalam sebuah bisnis? Karena di dalam product management, ketika kita mendevelop suatu produk, suatu feature, itu kita ada yang namanya metode sprint, gitu. Dalam metode sprint, kita punya satu time frame, kita punya satu timeline. Biasanya itu 2-4 minggu.
tergantung dari apa yang mau dikerjakan. Let's say sebuah e-commerce transportasi, dia mau membuat fitur tracking dari customer yang menggunakan jasanya gitu ya. Kita mau bikin fitur tracking. Dari fitur tracking itu dilihat lagi kira-kira tingkat kesulitan dan kapasitas dari tim itu bisa selesai berapa lama dalam mendeliver atau melaunch fitur itu. Nah, dengan metode sprint, ini kita bisa membuat suatu timeline, kita bisa membuat suatu time box, di mana tim dan product manager ini tahu kapan harus kita launch dan apa aja yang menjadi value-value dan yang menjadi matrix yang harus dilihat sebagai tingkat kesuksesan fitur tersebut. Nah, di sini, jika adanya product management dalam suatu bisnis, dengan mereflek dari metode sprint di product management, ini juga bisa diimplementasi ke seluruh jajaran organisasi. Artinya, product management tidak hanya bisa beneficial untuk di tim tech maupun di produknya sendiri, tetapi juga bisa beneficial di seluruh jajaran organisasi. Ini terutama akan beneficial jika company-nya masih small to medium size. Karena apa? Karena product management ini adalah mensinergize semua stakeholder dan semua internal team, gitu. Karena sebagai product manager tidak hanya ngobrolnya ke internal, tidak hanya ngobrolnya ke web dev, tidak hanya ngobrolnya ke UI UX, tetapi juga ngobrolnya ke stakeholders lainnya di dalam company tersebut. Jadinya stakeholders lain pun dalam perusahaan tahu apa sih yang lagi dikerjain sama tim tech nih, apa sih yang lagi dikerjain sama tim produk untuk kita supaya dapat customer lebih, untuk kita supaya dapat user lebih gitu. Nah, sekarang kita mau lihat case study-nya ya. Kenapa ini bisa increase efficiency? Oke, kita akan bahas sedikit sebuah case study. Misalnya ada sebuah startup company, dia di industri kesehatan. Dia pengen ngembangin fitur Family Health Report, gitu. Nah, dengan adanya product management, emang gimana sih caranya seorang product manager mengatur efisiensi pengembangan dan launch fitur tersebut? Kita pengen bikin Family Health Report, gitu ya. Nah, dari proses awalnya, si product manager itu akan melakukan research terhadap bisnis yang serupa dan melakukan analisis dari feature yang ada di kompetitornya tersebut. Setelah itu, dia akan mencoba memahami apa sih pain points-nya, apa sih problemnya, kenapa user kita butuh fitur Family Health Report, gitu. Setelah itu harus mengetahui juga, oke, persentase atau jumlah user kita yang sekarang nih, yang udah existing, kira-kira berapa sih yang bakal make untuk fitur ini? Ini harus tahu juga. Kenapa ini harus tahu? Supaya kita bisa tahu apakah ini worth it atau enggak untuk di-build sekarang, ataupun di masa yang akan datang. Setelah itu, si product manager akan menyiapkan user journey-nya. Gimana sih dari touch point A sampai selesai si user itu memakai sebuah feature? Gimana caranya ketika user itu baru pertama kali masuk di homepage atau mungkin baru pertama kali login terus pengen make Family Health Report? Gimana sih experience yang paling enak seperti itu? Nah, setelah itu dia akan meng-create roadmap, dokumentasi, dan setting launch date juga. Selain itu, si product manager dia juga harus di sini tahu technical limitation-nya apa. Secara teknis, dia juga harus bisa komunikasikan kepada developernya atau kepada technical lead-nya, gimana sih limitasi dalam membuat fitur ini. Apakah tim yang kita punya sekarang sudah mampu untuk mengakomodasi dirinya untuk membantu pembuatan fitur ini. Nah, di sini efisiensi yang dilakukan oleh product manager tidak hanya di dalam internal timnya, tetapi juga di stakeholders di dalam company-nya. Karena apa? Ketika kita melaunching suatu produk atau suatu fitur, kita harus komunikasikan kepada stakeholders. Untuk apa sih? Untuk kebutuhan aset, untuk kebutuhan copywriting, untuk kebutuhan strategi marketing, dan untuk kebutuhan product launch.
Karena kalau kita reflect ke startup company yang tiap hari kita pakai gitu ya, B2C, seperti tim Oren atau tim hijau atau retailing company yang ada di Indonesia, itu mereka ketika melakukan launching suatu produk, mereka tidak hanya launch sekedar masukin ke Play Store atau masukin ke App Store, mereka sudah ada strategi marketingnya. Mereka sudah ada launching strateginya kepada stakeholder lain di dalam company. Jadi di sini efisiensi yang kita lihat adalah bagaimana efisiensi kerja untuk kita tahu untuk suatu produk itu bisa membantu sebuah bisnis dan internal team di dalam sebuah perusahaan itu bisa membantu mensukseskan produk tersebut. Di sini efisiensinya berjalan. Setelah semua planning dan komunikasi ini, maka akan dilakukan yang namanya sprint dengan tim UX dan tim developer. Setelah itu kita akan lakukan review, communicate, dan revise on designs kalau memang ada yang perlu direvisi. Nah, yang metode selanjutnya ini ya, setup testing procedure. Nah, ini sebenarnya ini tidak bisa one size by all. Kenapa? Karena kita harus bisa mengetahui juga apakah skala tim developer di dalam company tersebut ini sudah sesuai dengan apa yang kita mau setting. Jadi di sini kalau kita ngomongin secara teknikal sedikit ya, mungkin teman-teman yang web dev, kita tahu kita punya environment ya, ketika kita mendevelop suatu code, ketika kita mendevelop suatu fitur atau produk, kita tahu kita punya namanya environment. Environment itu ada staging, ada production gitu. Nah, di sini ini juga technical knowledge yang harus diketahui oleh product manager untuk bisa melakukan testing di environment yang berbeda. Supaya apa? Supaya efisien. Ketika kita launching produknya, jangan sampai banyak error ketika sudah masuk Play Store atau masuk App Store atau mungkin udah ada di website, jangan sampai banyak error gitu kan, karena tidak efisien. Maka yang membuat efisien adalah dari awal sudah tahu kita harus mempersiapkan apa untuk melakukan testingnya seperti itu. Environment apa yang harus kita sudah siapkan gitu ya, kalau kita ngomongin secara segi teknikal sedikit. Nah, setelah kita sudah testing, setelah kita udah ready, kita tahu oke, ini udah mantap nih, udah tinggal kita launching aja. Nah, ini effective communication-nya dilakukan ke tim marketing yang bersangkutan untuk melakukan launching effort-nya gitu. Jadi ketika produk atau fiturnya udah keluar, orang udah tahu, orang udah langsung make gitu. Apa sih yang bisa dilakukan? Misal ngasih promosi untuk pengguna pertama atau ngasih newsletter, itu adalah strategi-strategi launching atau strategi marketing yang bisa dilakukan. Nah, ketika sudah launching, di sini efisiensi lainnya yang dilakukan adalah untuk keep track of the analytics dan feedback dari customer secara reguler. Karena jika tidak ada data analytics di sini dan tidak ada feedback yang kita ambil dari customer, kita tidak akan efisien dalam mengimprove atau mendevelop fitur yang udah kita launching tadi. Kenapa? Karena ke depannya kita akan mengimprove fitur itu tanpa data yang konkret. Tanpa data yang konkret, tanpa feedback yang konkret. Jangan sampai kita improve suatu fitur atau suatu produk itu dengan hanya hipotesis seperti itu ya. Oke, sekarang manfaat yang kedua di product management dalam segi bisnisnya gitu ya. Jadi improving customer experience dan satisfaction gitu. Kalau kita ngomongin dulu nih produk fisik gitu ya. Kenapa sih Aqua gitu ya, aku sebut merek aja, Aqua atau Indomie, kenapa mereka bisa jadi top of mind bagi customer di Indonesia atau mungkin di luar Indonesia ketika mereka ngomongin air mineral, ngomongnya Aqua, ketika mereka ngomongin mie instan, ngomongnya Indomie gitu. Karena mereka di situ tahu kebutuhan market di Indonesia, mereka tahu kebutuhan pasar di Indonesia dan apa yang harus dikembangkan. Sama juga dengan produk digital. Jadi memang manfaatnya product management dalam bisnis ketika kita ngomongin kita mau nambah customer, kita mau nambah user, kita mau nambah sales gitu ya tentunya. Maka product management di sini membantu memahami pain point atau user problem. Membantu juga memahami kebutuhan user tuh apa sih ketika kita bikin suatu produk, ketika bikin suatu feature. Lalu di sini kita juga bisa membantu untuk melakukan audit user journey-nya.
Kita ngomongin aja kalau kita mungkin masuk ke dalam suatu website untuk sign up atau login. Sign up atau loginnya sekarang itu zamannya pakai ini ya, SSO Google gitu, via Google atau via Facebook gitu, supaya memudahkan user. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa kita ingin mengedepankan user journey yang lebih maksimal, user experience-nya lebih enak gitu. Lalu product management juga untuk membantu user behavior supaya kita bisa menentukan user journey yang ideal. Misal, ada seorang user, dia masuk ke sebuah website A. Lalu ketika dia masuk website itu, dia langsung exit, karena dia tidak lihat ada yang menarik. Nah, dari situ kita bisa lihat, kita bisa track behavior-nya. Kenapa sih dia masuk ke landing page company aku, tapi dia nggak ngapa-ngapain di situ? Kenapa dia langsung exit gitu? Nah, dari situ kita akan bisa memahami idealnya seperti apa yang harus kita lakukan. Harus ada button apa, harus ada informasi apa, harus ada apa yang kita berikan di page tersebut sehingga user bisa sessionnya lebih lama dan bisa masuk ke informasi page lainnya. Product management juga bisa bantu memahami user persona atau user archetype. Mungkin kalau yang dari teman-teman product management atau yang dari teman-teman UI UX ini sudah sering dengar ya tentang user persona atau user archetype. Kalau user persona dia ini lebih ke arah kita memapping, kita melakukan grouping atau mapping tipe user kita, lalu behaviornya seperti apa, lalu interestnya seperti apa, dia ada di age group mana. Kalau user archetype, dia melihat dari behavior secara keseluruhan. Misal, audiens sebuah website, dia itu rata-rata anak sekolahan, atau dia rata-rata pekerja. Maka ini adalah archetype yang bisa kita lihat untuk mendevelop fitur atau produk yang sesuai dengan archetype ini. Kita juga dapat membantu menciptakan customer service experience yang lebih baik. Nah, kenapa sih bisa membantu menciptakan customer service experience gitu ya? Kita kenapa nggak hanya ngomongin soal website? Karena kalau kita ngomongin suatu company yang menawarkan jasa atau produk, berarti kan ada transaksi jual beli yang dilakukan oleh si customer kepada si company tersebut. Of course, kita akan make sure bagaimana caranya si customer itu bisa nyaman proses pembeliannya di dalam website kita atau dalam aplikasi kita. Dan apa sih yang bisa kita kembangkan supaya post-purchase experience-nya itu bisa lebih baik. Sehingga dia akan datang lagi menjadi retain customer gitu. Karena kan kita nggak pengen sampai orang datang ke website kita, membeli suatu produk, they are not satisfied with the whole process, they are not satisfied with the whole customer experience, jadinya mereka nggak balik lagi. Nggak ada word of mouth, nggak ada proses di mana kita itu punya loyal user atau loyal customer, seperti itu. Nah, yang terakhir, product management dalam segi bisnis ini juga membantu mengedepankan user-centered design dalam sebuah produk. Nah, jadi ini juga yang lagi tren product management sekarang, ini harus bisa user-centered design. Artinya apa? Artinya kita harus bisa mendecide dari segi product management, apakah sebuah desain di dalam app atau di dalam web itu sudah sesuai dengan behavior dan kebutuhan user. Dan apakah desainnya itu aksesibel nggak sih untuk semuanya? Misal kita ngomongin grup yang colorblind atau grup dari user yang butuh text speech ya untuk membacakan apa yang ada dalam suatu website. Itu bagaimana kita sudah bisa menjadi user-centered design ketika kita mendevelop suatu produk atau feature. Nah, kita lihat example-nya di sini. Ini example yang menarik untuk dilihat beberapa contoh user-centered design yang kita juga bisa
untuk mengimprove customer experience dan satisfaction-nya gitu. Kita lihat contoh yang paling kiri. Ini adalah contoh engaging CTA yang membantu decision making. So instead of dia cuma naruh button buy now, tapi ada micro copy juga yang kita tempel di situ. Apa sih yang bisa engaging ke customer sehingga dia mau beli sekarang produknya? Kita kasih micro copy, 30-day money back guarantee. Jadi kalau dia nggak puas, money back dalam waktu 30 hari gitu. Mungkin ini gimmick, I don't know. But this is the type of customer experience that we want to ensure. Ini adalah customer experience yang kita mau improve untuk di dalam produk atau feature kita. Yang selanjutnya, ini adalah contoh fitur feedback. Dia membantu mencari tahu user experience dan membuat user merasa didengarkan gitu sebagai user feedback-nya gitu ya. So in this feature feedback, emang kelihatannya simple gitu ya, orang tinggal ngasih stars, terus kalau dia punya saran atau kritik dia akan masukin. Tetapi di sini dari segi user, mereka akan merasa didengarkan. Dan ini akan mengimprove customer experience-nya dia supaya datang lagi. Karena if they are not satisfied, they would tell us. Kalau mereka nggak satisfied ataupun mereka satisfied, mereka akan ngasih tahu kita dari fitur ini. Lalu ada fitur lagi, satu lagi, ini adalah contoh modal pop-up gitu ya, yang bisa menaikkan buying interest user. Kalau teman-teman lihat di paling bawah ini ketika dia sudah selesai check out, terus ada tulisan, customers also bought, bahwa ada informasi, ini customer lain beli juga loh produk ini, gitu. Keuntungannya apa sih di kita sebagai orang yang ada di bisnis? Keuntungannya kita bisa upselling produk kita dengan adanya modal ini, gitu. Dan untuk keuntungan di customer, mereka bisa jadi tahu juga, ternyata kita nggak hanya menjual produk A, tetapi juga produk B. Kita menjual range-nya banyak. Dan mereka jadi bisa retain customer, dan mereka juga bisa jadi retain user juga, yang akan datang lagi ke website kita, dan akan lihat-lihat terus. Gitu. Jadi kan page view-nya masih makin banyak, average duration-nya makin banyak juga di dalam app atau website-nya, kayak gitu ya. Oke, sekarang biar nggak bosen, kita coba mini quiz sedikit ya. Ini teman-teman silahkan dijawab di kolom chat gitu ya, dari mini quiz ini. Oke. Nah, ini tampilannya ya. 404, 404 not found. Ini kita sebagai user sering nggak sering pasti ngelihat ada page ini ya, ketika kita meloading suatu page gitu. Nah, untuk teman-teman web dev pasti tahu ini adalah error handler gitu ya, bahwa 404 not found. Nah, teman-teman bayangin ini adalah yang muncul di screen-nya user ketika mereka loading sesuatu. Ketika mereka mau loading suatu page, mereka mau masuk ke dalam page tersebut karena mereka butuh. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya di sini adalah, untuk memastikan bahwa user experience tetap baik, ketika membuat error handler, interface apa yang sebaiknya dibuat? Oke, ini teman-teman bisa jawab di kolom komentar A, B, atau C ya. A, untuk memberikan button back di error handler page. Jadi di 404 tadi, teman-teman kasih button back di sisi kiri ini. Atau B, memberikan alternatif page untuk user datangi. Jadi di dalam error handler ini, teman-teman ngasih link untuk masuk ke page lainnya, atau C, memberikan call to action atau button untuk report troubleshooting atau embed ticketing feature, gitu. Nah, silakan teman-teman dijawab di kolom komentar. Oke nih, Mbak Carol banyak yang jawab B kayaknya. Seru ya, banyak jawab B. Dominannya di B nih. Oke, Ini benar-benar dominannya di ngerti B. apa tebak-tebak berhadiah nih. Ada juga yang C. Ada juga yang C ya. menarik Oke, sekali nih, siap-siap. teman-teman. Sudah cukup Mbak Carol? Boleh dikasih penjelasan? Oke, sudah cukup. Baik, Oke, selamat. ini jawabannya beragam, tapi ini lebih dominan B ya gitu. Oke, ini dominan B menarik karena memang jawaban B ini tidak sepenuhnya tidak tepat
gitu. Jawaban B ini bisa adalah opsi yang dilakukan. Tetapi kita harus memahami bahwa ketika user pengen masuk ke dalam suatu page, dia pengen benar-benar masuk ke dalam page itu untuk melihat informasi di page yang spesifik tersebut. Gitu. Memang betul kita bisa memberikan alternatif page untuk user datangi. Ini juga bisa kita jadikan opsi ya, ketika kita membuat customer experience atau user experience yang lebih baik di dalam sebuah page gitu. Tapi ada cara lain supaya ensure bahwa user merasa bahwa oke, dia tahu masalah aku ketika aku melihat 404 page not found, masalah aku bisa ditangani dengan baik oleh siapapun yang menghandle page itu. Kita sebagai user pengen dong ketika kritik atau ketika masalah kita didengerin sama yang bisa membantu memecahkan masalah kita. Atau ketika masalah kita bisa langsung dibantu dipecahkan gitu. Jadi di sini opsi paling fit dalam meningkatkan user experience ini adalah di bagian C, di jawaban C gitu. Nah, instead of just nunjukin 404 page not found gitu ya, kita bisa kasih suatu copywriting di mana oke, kita paham ada suatu error dan kita pengen ngebantu user ini supaya bisa mengatasi masalahnya. Kita kasih suatu button atau suatu CTA untuk bisa chat kepada support, kepada tim support yang kita punya. Gitu. Tapi again, product management atau solusi apapun tidak bisa one size fits all. Solusi ini bisa diimplementasi ketika kita punya ticketing system. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita sudah punya sistem di mana web atau app kita sudah bisa tahu ketika bug atau error, code error apapun, itu dia sudah bisa deteksi secara langsung. Gitu. Atau yang ketiga, kita sudah punya chat support, live chat support yang bisa langsung menghandle masalah tersebut. Misal kita ada suatu produk support gitu ya, atau kita ada suatu customer service-nya bisa ngobrol tuh sama si user, lalu bisa langsung ngasih solusi masalahnya itu ke developer untuk langsung dikerjakan saat itu juga. Ini bisa kita pakai. Tapi jawaban D itu juga bisa kita pakai ketika, pertama, kita punya limited resources. Limited resources tidak hanya masalah tim yang kecil, tetapi juga masalah tools yang kita gunakan. Misal, company kita ini emang baru startup, belum ada funding, kita pengen tetap ada customer experience yang baik atau user experience yang baik, tapi tidak sampai menggunakan tools yang memakan budget, gitu. Jawaban D untuk memberikan alternatif page juga bisa dikasih. Karena apa? Karena si customer itu akan tetap stay di dalam website kita. Jangan sampai dia nge-bounce atau jangan sampai dia exit gitu ya dari page tersebut. Nah, ada juga contoh yang menarik dari blogger gitu ya, website blogger. Ini juga adalah user experience untuk error handler yang bagus juga ini. Karena dia ngasih tahu, oke, memang ada kesalahan, dan dia ngasih solusi. Oke, apa sih yang harus dilakukan oleh user? Kalau dia nggak bisa, kalau dia pengen banget buka si page itu, tapi dia nggak tahu harus ngapain dan nggak ada support, nggak ada produk supportnya gitu ya. Maka si blogger ini dia ngasih tahu, oke, coba kosongkan cache dan cookie-nya, lalu lihat apakah orang lain pernah mengalami hal yang serupa. Tapi dia tetap ngasih juga touch point untuk masuk ke menunya blogger, supaya si user itu tetap mau explore si blogger page. Jadi nggak langsung exit, nggak langsung nge-bounce. Kayak gitu contohnya ya. Oke. Dan poin ketiga, ini manfaat product management ke dalam suatu bisnis. Nah, kita pengen dalam membuat suatu produk, of course kita menjadi top of the mind ya, kayak si oren atau si ijo gitu, atau yang produk fisik kayak Aqua atau Indomie gitu. Nah, kita pengen convert users juga dan increase sales.
sebenarnya apa manfaatnya yang bisa kita dapatkan dalam segi bisnis ketika kita punya metode product management. Dengan adanya product management, kita tahu product positioning yang powerful. Kita seenggaknya bisa membuat effort untuk punya product positioning yang powerful. Artinya dia sesuai dengan product market fit gitu. Jadi kita punya produknya ini sesuai nggak sih apa yang sama market butuhkan. Market punya buying power nggak sih untuk produk kita gitu. Misal kita ambil contoh suatu company elektronik, dia mau punya produk digital gitu ya, dia mau punya website sehingga itu bisa dijadikan e-commerce khusus barang elektronik. Maka itu sudah fit belum sih sama purchasing power atau buying powernya market yang dia punya, misal Jakarta. Lalu di Jakarta literasi digitalnya sudah tinggi belum sih untuk bisa mau belanja di sebuah e-commerce khusus barang elektronik seperti itu. Nah, lalu ini adalah poin-poin, selanjutnya adalah poin-poin yang juga kita gunakan sebagai triks ya teman-teman, sebagai triks dalam membuat produk digital kita menjadi top of the mind. Karena kita cukup familiar bahwa apapun yang kita search di Google itu yang akan menjadi crawling di dalam SEO supaya itu menjadi result yang paling pertama gitu ya. Ketika kita mau nyari misal bubur bayi, kita mencari bubur bayi, itu kan yang muncul resultnya bisa macam-macam. Ada yang mungkin dari e-commerce, ada yang mungkin dari Wikipedia menjelaskan apa itu bubur bayi, ada yang mungkin dari blog gitu ya untuk ngomongin bubur bayi. Itu bisa beda-beda. Tetapi dengan adanya SEO sebagai teknik kita untuk membuat produk itu top of the mind, ini bisa membuat keyword dari produk kita muncul di top result di dalam Google. Because Google is a very powerful tool yang bisa membantu kita increasing sales dan converting users. Jadi beberapa trik di aktivasi SEO, sematkan heading. Jadi heading structure pada web pages dengan popular keywords. Ini mungkin teman-teman yang sudah ada di product management atau teman-teman di web developer, ini sudah cukup familiar dengan adanya heading structure, H1, H2, dan lain-lainnya gitu ya ketika kita ketika kita nge-code suatu page. Nah, kenapa sih heading structure ini bisa sampai bermanfaat dari segi bisnis supaya jadi top of mind? Karena heading structure ini membantu Google untuk crawl keyword yang ada di dalam website kita supaya bisa muncul di awal top result gitu ya. Lalu untuk memaksimalkan SEO-nya itu bagaimana caranya? Kita bisa gunakan meta text dan meta description pada web pages-nya. Selanjutnya kita juga bisa memaksimalkan page views. Jadi untuk memaksimalkan page views supaya supaya masuk ke dalam audience trend, itu pastikan page load dan page speed itu di angka yang baik gitu ya. Pastikan juga accessibility bagi tiap user gitu. Jadi kita lihat apakah suatu button itu sudah ada namanya atau apakah kita ada broken links di dalam suatu page atau suatu websitenya. Dan kita pastiin juga aset-aset yang dalamnya itu mengganggu nggak sih ke dalam page load dan kepada page speed-nya gitu. Karena ketika ada masalah di page load dan page speed, ini akan mengganggu strategi SEO kita gitu. Karena dia akan dikalahkan oleh web page yang punya heading yang sama, yang punya meta yang sama, tetapi page speed dan loading-nya itu lebih cepat gitu. Lalu kita juga bisa ambil trik dengan menggunakan meta title untuk menunjukkan harga dan benefit yang dapat membantu page visit. Jadi kita memakai meta title di dalam page kita, misal kita menawarkan suatu produk bubur gitu ya, kita bisa tunjukkan bahwa misalnya ini bubur organik dengan harga sekian di meta title-nya tersebut. Sehingga ketika user nyari di dalam Google page itu akan langsung nge-crawl menjadi result paling atas gitu. Dan yang terakhir ini
pivotal point ya. Ini adalah poin yang cukup penting. Jadi ketika di discovery dan decision making proses di user, itu sebenarnya yang dapat mengubah visitor menjadi customer. Jadi kalau kita mau ngomongin suatu produk menjadi top of mind dan bisa mendatangkan sales, gitu. Kita kan nggak cuma pengen user itu datang doang, nggak ngapa-ngapain, nggak beli, nggak melakukan konversi apapun, nggak menjadi active user, cuma ngelihat doang. Kita kan nggak pengen kayak gitu. Kita pengen dia punya buying power. Kita pengen dia melakukan check out terhadap apapun yang kita jual di situ. Maka kita harus bisa maksimalkan user journey yang tadi kita omongin di awal, user journey dan user experience dalam discovery mereka terhadap produk kita, dalam discovery mereka terhadap fitur atau produk kita, sehingga decision making proses mereka bisa menjadi lebih cepat ketika mereka mau mengkonversi diri mereka dari menjadi user saja atau visitor saja menjadi seorang customer gitu ya. Nah, ada juga di dalam product management dari segi bisnisnya, ini kita pasti punya perbedaan treatment ya antara product management untuk B2C dan B2B gitu. Oke. Ini untuk di B2B sendiri. Jadi kalau kita lihat dari segi customer dan usernya. Jadi kalau kita di B2B ini kita fokus kepada klien dan usernya gitu. Misal kita membuat suatu software, kita membuat suatu ERP atau SaaS. Kita fokus kepada what kind of company yang akan pakai itu. Misal accounting company. Oke, accounting company itu akan pakai softwarenya. Siapa aja user dalamnya? Orang finance, orang audit, dan lain-lain gitu ya. Yang memang sudah paham bagaimana cara menggunakan accounting tools yang manual. Sekarang kita tuangkan ke dalam bentuk digital. Nah, jadi kalau kita ngomongin product management B2B, kita ngomongin secara klien dan usernya. Kita mengkonversikan atau kita mentranslate hal-hal yang dulunya mereka gunakan secara konvensional, kita translate ke dalam sesuatu yang digital. Bedanya, kalau kita ngomongin product management dengan B2C, ini kita fokus ke solving their personal needs. Kita fokus ke solving their personal needs dan offering their personal needs. Misal, nyari nyari pakaian, kita buat e-commerce. Gimana cari pakaiannya lebih mudah, kita buat fitur search. Gimana supaya bisa ngefilter bahwa pakaiannya itu yang dijual ada di Jakarta. Kita buat filter, filtering method by location. Jadi kita solving their needs and their problem ketika melakukan suatu aktivitas. Lalu selanjutnya perbedaan di B2B dan B2C. Jadi kita melakukan launching produknya gitu ya, atau melangsungkan launching feature release cycle lah kita bisa bilang. Ini kalau di B2B karena tadi kita ngomongin yang pakai itu adalah suatu organisasi atau suatu company. Dan usernya itu kita harus paham siapa sih usernya, personanya itu umurnya berapa aja, apakah mereka nyaman atau tidak menggunakan yang tadinya konvensional, kita kasih ke digital, apakah mereka nyaman atau tidak. Kalau kita terlalu sering mengimprove feature yang terlalu high tech gitu ya misalnya, atau terlalu banyak perubahan di dalam feature yang sudah mereka pakai, itu akan memunculkan ketidaknyamanan terhadap B2B klien. Kayak gitu. Contoh, kita ngomongin B2B klien, dia pengen punya feature untuk bisa ngupload dokumen fisik menjadi dokumen digital gitu ya. Sebenarnya kan kita tinggal bikin, misal kita bikinin app-nya untuk mereka, kita bikinin metode foto upload dan gitu. Tapi kalau kita sampai bikin suatu feature di mana mereka harus melakukan effort yang lebih tinggi dari hanya memfoto dokumen fisik itu menjadi sebuah dokumen digital, maka itu membuat ketidaknyamanan dan membuat pain point yang lainnya terhadap B2B klien.
Sementara di B2C untuk produknya sendiri, untuk improvement kecil namun sering itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita terus melakukan continuous improvement tadi. Setiap user experience itu kan kita akan ambil datanya gitu ya. Kita ambil data heat maps-nya atau kita ambil analytics-nya, apakah benar tiap small changes atau fitur yang kita baru rilis itu benar dipakai sama user atau benar user suka apa enggak sih. Itu nggak apa-apa kita lakukan untuk produk B2C. Lalu yang terakhir, kalau di stakeholder gitu ya dari B2B, jadi decision maker-nya itu biasanya malah bukan orang yang akan memakai produknya gitu. Misal kita ngomongin kita adalah suatu company yang membuat software untuk bisnis lain, maka yang biasanya ngobrol sama kita itu kan biasanya decision maker-nya, biasanya director atau biasanya C-level dari company-nya tersebut. Mereka minta A, B, C, D. Tapi apakah kita akan mendeliver A, B, C, D sesuai dengan permintaan stakeholder? Tidak, karena bukan mereka yang akan pakai. Gitu. Most of the times bukan mereka yang akan pakai. Jadinya kompleksitasnya di sini kita harus mengetahui siapa yang user sesungguhnya. Kita harus bisa guide, kita harus bisa pooling user-user aslinya itu siapa yang akan memakai produk ini, sehingga kita jangan sampai membuat produk yang salah gitu. Tapi bedanya kalau B2C, decision maker dan user itu adalah orang yang sama. Jadi orang yang pakai app dan websitenya adalah orang yang sama yang akan mengkonversikan diri mereka sebagai customer, baik mereka buying ataupun hanya konsultasi, misal kayak gitu ya. So in terms of complexity, it's less complex when it comes to B2C for exploring your product, for discovering your product. But again, data dan analisis feedback yang harus didapatkan itu harus benar-benar solid gitu. Jangan sampai every iteration atau every improvement yang kita lakukan menjadi salah langkah. Oke, sekarang di materi terakhir kita akan bahas sedikit tentang tools apa sih yang bisa useful gitu ya, tools product management yang bisa useful. Kalau teman-teman yang sudah familiar di company-nya, sudah pakai productivity tools dan task management tools, pasti biasa tahu Notion atau Slack gitu ya untuk productivity dan communication. Jadi Notion ini untuk note taking atau untuk membuat suatu board atau roadmap supaya product manager dan timnya ini bisa tahu apa yang harus dilakukan dalam memvisionkan dan mendevelop suatu produk. Lalu kalau Slack ini untuk lebih ke arah komunikasi gitu ya. Lalu di task management kita punya Jira, Trello, dan Asana. Ini adalah 3 tools yang biasa dipakai untuk task management. Jadi task managementnya ini bisa cross department, artinya nggak cuma tim developer doang, tapi juga UI UX tim ini juga bisa lihat ada task apa aja di sana dan kita bisa keep track on those tasks, apakah sesuai dengan estimasi atau tidak. Nah, ini mungkin kita masuk ke 2 jenis tools yang lebih ke arah useful for the business ya. Ini kita ada analytics dan reportnya, ini kita pakai Google Analytics, Hotjar, dan SEMrush. Ini aku akan bahas sedikit. Google Analytics ini kita bisa melihat behavior dan bisa melihat flow dari visitors yang masuk ke page kita. Kliknya di mana, lalu interaksinya itu, landing page-nya itu mereka masuk lewat mana, lalu mereka exit atau bounce-nya itu di mana. Supaya kita bisa tahu, oh page mana sih atau fitur mana yang paling useful, atau fitur mana atau page mana yang less useful, sehingga kita bisa tahu mana yang harus di-improve, atau mana yang harus di-retain, yang harus dipertahankan. Google Analytics juga bisa melihat demografi dari visitors yang datang ke website, atau mobile version dari website kita, atau dari apps-nya gitu ya.
Lalu kalau Hotjar ini membantu tim UI UX untuk membantu tim UI UX dan product manager ya untuk melihat interaksi seorang user di dalam page tertentu. Jadi kita ada yang namanya heat maps di Hotjar itu, dia bisa ngebantu ngelihat orang ngeklik itu paling banyak di mana, orang stop scrolling atau stop clicking itu paling banyak di mana. Jadi kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang salah, kenapa orang nggak sampai nge-scroll ke bawah, kenapa orang nggak ngeklik suatu button ini gitu. Jadi kita bisa tahu dari heat maps tersebut, dan kita juga bisa lihat recording dari sesi heat maps-nya tersebut ya. Sehingga ini bisa menjadi tool yang bagus ketika kita mau mendesain yang lebih user-centered atau yang UX-nya lebih maksimal untuk user. Lalu di sini ada SEMrush. SEMrush ini untuk nge-tracking SEO activation dan optimization kita mostly. Apakah misal tadi kita ngomongin headings atau meta, apakah dia sudah performance-nya bagus di SEO crawling-nya, kayak gitu. Nah, untuk tools di audit and research, ini pertama kita ada Lighthouse, lalu ada Google PageSpeed Insights, dan ada Google Trends. Kalau Lighthouse ini kita bisa membantu melihat comparison ya terhadap web atau apps kita, bagaimana dia itu performance-nya kita bandingkan dengan competitor atau web lain. Ini juga kita bisa melihat, oke, apa sih yang harus kita lakukan dari segi teknikal untuk apa yang harus kita audit dari segi teknikalnya untuk kita improve. Misal banyak broken links atau ada button yang tidak ada namanya sehingga tidak bisa kebaca dari text reader kayak gitu. Lalu untuk Google Page Insights ini kita membantu untuk melihat page speed dan page load baik dari desktop version maupun mobile version gitu. Dan yang terakhir untuk Google Trends ini membantu kita dalam pengimplementasi SEO tadi, baik mencari meta title maupun mencari headingnya yang bisa kita sematkan di dalam tag HTML-nya, supaya kita bisa tahu kalau dibandingin sama kompetitor lain, atau ketika orang nyari keyword tersebut, apakah keyword tersebut benar-benar mampu untuk menonjolkan page atau produk kita supaya menjadi lebih terlihat di dalam Google Page-nya seperti itu. Oke, thank you teman-teman sudah bisa interaktif juga, sudah bisa antusias juga terhadap materinya. One last thing sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Again, the practice of product management is not one size fits all. Kenapa? Karena kita harus understand bisnisnya apa, marketnya siapa, usernya seperti apa. Lalu juga yang paling penting kita harus understand team size dan capacity-nya. Jadi jangan sampai kita membuat produk yang tidak align dengan bisnis dan tidak bisa dikerjakan sesuai dengan kapasitas tim. So, opsi atau solusi yang mungkin works for other product may not work for us. Jadi harus bisa untuk understand tadi, bisnisnya dulu, baru market, user, dan timnya. Jangan sampai kita nyari solusi, okay, this works for tim Oren, tapi sebenarnya market kita adalah B2B. It's not gonna work because the practice of product management is not one size fits all. Dan yang paling penting di product management, it's always about exploring, discovering, and iterating. Jadi eksplorasi dan discovery-nya itu paling penting untuk memahami hal-hal ini supaya kita bisa iterate atau improve dan develop terus sesuai dengan kebutuhan user. Oke, ini sedikit tentang my current company. So, myaudisolve.com kami adalah company yang bergerak di bidang edukasi, jadi memberikan international certification
yang official dari Microsoft, Adobe, Apple. Kalau ada yang tertarik ingin mengembangkan knowledge di Swift-nya gitu ya, you can get international certification from Microsoft. Ini sertifikasi langsung dan official dari certificate providernya. So please go check on the myaudiosolve.com website, and then you can see and then you can get certified there. Also, let's connect on LinkedIn. Also, the presentation materi presentasinya itu juga nanti akan diberikan ya oleh tim Exabytes. So you can go on, find me on LinkedIn, and then we can connect there, and then we can share, discuss everything, any idea on LinkedIn. Thank you, everyone. Terima kasih semuanya. Kembali ke Mbak Melinda. Baik, terima kasih banyak Mbak Carol. Ini udah mendaging banget penjelasannya, padahal secara judul aja basic, tapi ternyata kita dapat yang lebih, kita dapatkan yang ekstra. Thank you banget Mbak Carol untuk penjelasan-penjelasannya. Tadi juga kita udah dikasih highlight bahwa product management itu harus dengan 3 kunci ya, explore, discover, dan iterate. Dan teman-teman harus ngerti dulu marketnya, ngerti bisnis yang teman-teman jalankan, atau tempat di mana teman-teman bekerja gitu ya. Nggak bisa disamakan juga dengan kompetitor gitu, mungkin mereka ada keunggulan lain, tapi teman-teman juga harus tunjukkan keunggulannya supaya konsumen bisa memilih produk yang teman-teman daripada kompetitor. Oke, Mbak Carol, ini udah banyak banget yang nanya. Thank you banget teman-teman yang udah nanya di sini, antusiasmenya tinggi sekali. Namun mohon maaf karena kita punya keterbatasan waktu, jadi tidak semua pertanyaan bisa kita akomodir semua. Aku bacakan beberapa ya, nanti bisa Mbak Carol jawab satu persatu. Yang pertama ini dari Mas Wildani, mungkin ya, Mas Wildani benar ya. Jika dalam project management ada yang namanya PMBOK, jika dalam product management kira-kira sumber guideline apa yang bisa digunakan? Dan apa saja prinsip-prinsip standar dari product management? Silakan, Mbak. Oke, thank you Mas Wildani atas pertanyaannya. It's very interesting. Terutama kita tadi ngebahas soal perbedaannya product management dan project management. So di product management kita punya namanya Agile Manifesto. Kalau kita cari Agile Manifesto, penjelasannya akan panjang, jadi mungkin nanti bisa dieksplor sendiri juga ya Mas Wildani. But Agile Manifesto, basically Agile methodology. Metode Agile ini membantu pembuatan atau persiapan perancangan produk supaya kita bisa improve terus-menerus tanpa ada waktu kosong. Jadi gini maksudnya, ketika kita mendevelop suatu fitur, kita kan udah tahu ya kita mau dalam berapa lama, berapa sprint gitu. Misal 1 sprint atau 2 sprint, 2 minggu atau 4 minggu, misal kayak gitu. Kita launch di minggu keempat, gitu ya. Kita launch di minggu keempat. Lalu setelah itu, apakah setelah launch kita berdiam diri? Tidak, because within Agile Manifesto kita akan diberitahu bahwa kita harus terus explore, iterate. Jadi iterate itu adalah continuous process untuk kita develop dan improve dari suatu feature atau produk yang kita jalankan, gitu. Jadi untuk Agile Manifesto ini lebih membantu ke arah supaya dalam pengerjaan produk kita itu jangan sampai ada absence gitu ya. Kita itu jangan sampai ada titik jenuh di mana kita tidak melakukan improvement apa-apa lagi gitu. Untuk membantu improvementnya, apa sih tadi yang bisa dilakukan ketika launch? Kita bisa cari data analytics-nya, kita bisa minta feedback dari user, kita kasih time frame. Oke, setelah launch kita lihat 2-3 minggu ke depan, bagaimana viewers count-nya, bagaimana sales-nya, kayak gitu. Habis itu kita akan improve terus-terusan di dalam situ. Dengan apa? Dengan riset tadi, bisa dari riset pasar atau dari riset user, ataupun kita bisa mengganti desainnya supaya user experience-nya lebih bagus. Jadi Agile Manifesto dia membantu di proses-proses itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Carol atas jawabannya. Semoga sudah terjawab ya Mas Wildani.
terkait Agile Manifesto tadi atau Product Management Tools. Lanjut lagi, kita ada beberapa pertanyaan lagi. Ini datang berikutnya dari Ibu Ratu Eka. Ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak Carol. Kita jawab satu persatu ya. Ada 3 di sini. Yang pertama, bagaimana peran product manager dalam mengkomunikasikan suatu proyek peluncuran platform dalam membagi tugas kepada UI UX designer dan UI UX writer? Itu dulu mungkin. Oke, thank you. Mbak Melinda, thank you Bu Ratu Eka. Jadi peran product manager ya dalam mengkomunikasikan ke tim internalnya. Jadi saya sebut aja sebagai tim internalnya gitu ya untuk UI UX designer dan UI UX writer. Dalam mengkomunikasikannya, pertama yang harus disiapkan itu adalah dokumentasinya. Dokumentasinya harus matang dulu. Dokumentasinya ini kita sebut sebagai PRD ya, Product Requirements Document. Apa yang ada dalam PRD? Basically goals, vision dari apa yang mau di-launch, terus feature-feature-nya apa aja. Gitu. Seorang product manager tidak harus tahu benar-benar sampai detail banget sampai tulisan button copywriting-nya itu paling bagus apa enggak, itu enggak harus tahu gitu karena kita membagi tugas kepada si UI UX designer atau UI UX writer-nya gitu ya. Tapi setidaknya si product manager itu dalam PRD-nya dia bisa memberikan visi. Oke, produknya ini mau seperti apa, ada fitur apa aja, user itu bisa ngapain. Basically itu aja. Setelah kita punya dokumentasi itu, maka kita harus adakan iteration meeting gitu. Jadi jangan sampai kita punya dokumen, tapi dokumen itu cuma jadi dokumentasi doang yang dibaca oleh orang lain. Kita juga harus bisa menjelaskan kita maunya seperti apa. As much as possible, selalu membuat meeting untuk membahas dokumentasi ini. Supaya apa? Supaya UI UX designer dan writer-nya mereka bisa explore lebih lanjut. Gitu. Beberapa kesalahan yang biasanya nggak jarang juga dilakukan oleh product manager adalah mereka melimitasi kreativitas atau tahapan eksplorasi dari desainer atau writer-nya. Dengan cara apa? Mereka benar-benar ngasih tahu yang detail banget harus ada apa, posisi button-nya di mana. Kita tidak bisa mendikte sampai sedetail itu sehingga UI UX designer dan writer-nya itu tidak punya waktu untuk eksplorasi. Jadi dalam mengkomunikasikan itu, yang pertama kalau kita recap ya, disiapkannya tadi dokumentasi, lalu kita adakan meeting, kita kasih time frame di dalam desain sprint-nya. Berapa lama untuk tahap eksplorasi, berapa lama untuk tahap research, dan berapa lama untuk tahapan designing, serta memberikan writing-nya. Seperti itu. Jadi 3 proses itu yang akan benar-benar membantu komunikasinya. Lalu setelah di proses yang ketiga tadi, jangan lupa kita harus komunikasikan kepada stakeholder hasil dari research dan designing-nya, serta writing-nya. Jadi stakeholder bisa langsung ngasih revisian dan datangkan juga si desainer dan writer-nya supaya komunikasinya ini efisien, kita nggak bakal lempar-lemparan lagi. Ini bolanya ada di siapa kayak gitu. Baik, sudah terjawab ya Ibu Ratu Eka terkait pembagian tugasnya. Ini masih dari Ibu Ratu Eka nih Mbak Carol. Pertanyaan kedua, apakah product manager juga berkomunikasi kepada engineer dan web developer dalam mengonsep fitur platform yang user friendly dan SEO friendly? Itu gimana tuh Mbak? Oke, interesting topik juga. Jadi memang kita juga harus komunikasikan ya kepada engineer dan web developer. Tapi limitasinya sejauh ini sebenarnya. Limitasi komunikasi dalam membuat fitur yang user friendly dan SEO friendly adalah pertama kita ngomongin user friendly dulu. Ketika kita komunikasikan kepada developer untuk membuat fitur yang user friendly, sebenarnya ide paling banyak itu adalah di product manager dan UI UX-nya. Tapi komunikasi kepada developernya itu sejauh untuk developer harus tahu flow dari A sampai Z itu seperti apa. Misal kita ambil contoh, kita mau bikin user lebih nyaman sign up prosesnya, gitu ya, lebih nyaman sign up proses ke dalam suatu website. Kita kasih semua text field-nya, habis itu kita kasih opsi untuk sign up lewat Google atau sign up lewat Facebook atau Twitter. Nah,
scope yang harus diketahui oleh developer adalah flow-nya. Flow-nya yang harus diketahui untuk si user itu bagaimana supaya lebih enak gitu. Tapi sepenuhnya dalam segi designing dan memberikan arahan UX-nya itu ada di product manager dan UI UX designer. Lalu yang kedua, untuk mengkomunikasikan supaya lebih SEO friendly. Tadi di materi saya share soal heading structure, meta title, meta description, meta text seperti itu ya. Hal-hal ini diimplementasi langsung oleh front-end developer biasanya, gitu. Jadi yang harus dikomunikasikan adalah keywords apa aja yang mau disiapkan, gitu. Lalu tools analytics atau tools tracking apa yang mau kita sematkan di dalam produk kita, di dalam feature atau websitenya, kayak gitu. Jadi kita udah siapin dulu nih list of keywords-nya, list of meta title-nya, lalu apa tools yang mau disematkan, misal menyematkan Hotjar, misal menyematkan Google Analytics 4, itu kita udah siapin dulu. Tapi nanti silakan diberikan, dikomunikasikan kepada developernya, bagaimana cara mereka mengimplementasinya, seperti itu. Oke, thank you so much Mbak Carol untuk jawabannya. Ini Bu Ratu Eka masih ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin kita boleh lempar ke penanya lainnya. Ini karena limit juga, mohon maaf Ibu Ratu Eka harus kita potong. Kita berbagi ke teman-teman yang udah nanya lainnya. Ini mungkin juga satu pertanyaan lagi ya Mbak Carol, karena mohon maaf teman-teman nih kita ada keterbatasan waktu. Jadi semoga nanti kalau pertanyaan lainnya bisa dijawab Mbak Carol melalui LinkedIn ya. Nanti kan tadi udah diajak untuk bisa konekkan di LinkedIn, boleh banget. Dan sekarang kita sisanya dulu nih, kira-kira yang juga menarik tuh apa ya? Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Joshua Harris. Halo Kak, saya mau tanya, untuk bagaimana proses riset market dan menemukan pain point yang dialami user sebelum peluncuran produk yang dilakukan oleh PM? Sebagai PM, apakah Kakak melakukan riset secara offline face-to-face ke user satu persatu atau bagaimana? Terima kasih. Silakan Mbak Carol. Oke, Mbak Carol, mohon maaf, masih di mute nampaknya. Oke, sorry Mbak Melinda. Oke, thank you Mas Joshua pertanyaannya. Oke, kalau dari saya sendiri di company yang sekarang, kami fokusnya itu di B2C dan kami fokusnya itu di web gitu ya, desktop dan mobile. Yang saya lakukan risetnya untuk saat ini tidak langsung face to face kepada user. Karena apa? Karena memang produk yang kita jual adalah literasi digital, gitu. Artinya sertifikasi yang kami berikan ini full harus dilakukan secara online. Jadi jika kita melakukan riset offline, sepertinya itu akan membuang bandwidth gitu ya, atau akan membuang alokasi waktu dan alokasi manpower-nya untuk melakukan riset offline itu. Toh usernya akan masuk ke website kita, beli produknya secara online, dan akan melakukan sertifikasinya secara online. Jadi riset yang dilakukan lewat apa? Lewat Google Analytics dan lewat Hotjar. Yang paling sering saya analisis itu adalah bounce rate dan exit rate-nya, dan juga interaksi dari landing page ke exit page-nya. Gitu. Karena di tiap page pasti punya page view yang berbeda, number of users-nya, dan kita bisa lihat, oh kenapa sih di page A ini banyak banget usernya, tapi ketika proses checkout ini malah nurunnya drastis, exit sama bounce rate-nya itu sampai 70% misalnya. Nah itu adalah yang harus kita research, interaksi dari page A ke page selanjutnya, di mana page selanjutnya itu sebenarnya adalah pivotal point, atau poin di mana kita pengen si user itu membeli sesuatu, gitu. Nah, apa lagi yang bisa mendukung selain Google Analytics itu? Itu ada di Hotjar. Jadi kita bisa masukkan URL dari page-nya tersebut, terus kita bisa lihat, oh ini sebenarnya interaksinya itu paling rendah di mana? Apakah ada button yang tidak kebaca oleh user?
apakah ada button yang tidak user friendly atau oleh user, atau informasi yang tidak user friendly sehingga user tidak bisa melihat. Nah, dari hasil riset itu kita bisa lakukan gitu. Tapi ada juga cara lain selain dari menggunakan tools gitu ya. Ini kita bisa gather existing user atau alumni. Ini kita cukup ambil feedbacknya aja gitu. Gimana sih experience pembeliannya? Jadi kita harus spesifik. Experience mana yang kita mau cari tahu kelemahannya itu ada di mana gitu. Di posisi mana user merasa aduh paling nggak enak nih ngakses si page ini atau ngakses si apps ini, sehingga riset yang langsung diberikan kepada user ini tidak melebar ya, artinya kita benar-benar harus spesifik tahu ini kita apa sih yang mau diprioritaskan untuk di develop atau di improve tadi, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Carol atas jawabannya. Teman-teman, semoga jawaban tadi juga mewakili keraguan atau kebingungan teman-teman terkait produk manajemen, pembagian tugasnya, pengelolaan produknya, dan lain-lain sebagainya. Mbak Carol, mungkin ada closing statement? Oke, thank you Mbak Melinda untuk closing statement. Product management is a trend that hopefully will last long gitu ya, untuk membantu bisnis go digital dan selalu sustainable. So untuk siapapun yang mau switch career di product management atau memang mau memperdalam ilmu product managementnya, it's a very useful and a very beneficial knowledge karena kita belajar banyak hal di situ. Jadi teman-teman jangan ragu untuk selalu mencari ide-ide lain atau untuk explore atau bahkan ikut klub-klub atau komunitas seperti EDC ini ya, supaya bisa dapat banyak insight, supaya bisa banyak dapat teman ngobrol, supaya kita bisa discover lebih lanjut lagi. Thank you. Yay, thank you so much Mbak Carol. Kita kasih tepuk tangan dulu, teman-teman yang di rumah boleh kasih tepuk tangan virtualnya. Ini karena ilmu yang didapatkan banyak banget. Again, kita walaupun kasih judulnya basic, tapi ternyata kita dapat yang ekstra. Jadi Mbak Carol ini thank you banget udah berbagi sama kita hari ini. Semoga kita bisa dapatkan ilmu-ilmu lainnya dari Mbak Carol juga di kesempatan berikutnya ya. Mungkin Mbak Carol kita boleh foto bersama dulu, teman-teman boleh capture juga dan mengabadikannya di sosial media masing-masing. Bisa tag Instagram @exabytes_id. Mungkin boleh tag juga MyEdusoft atau Instagram Mbak Carol, boleh? Ya, boleh. Oke, siap-siap. Oke deh kalau gitu. Kita ambil dulu hitungan, gaya formal dulu mungkin ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, kedengeran ya, ada cekreknya. Jadi kita berasa lagi bareng-bareng di sini dan emang fotonya tuh di depan kita. Sekali lagi mungkin boleh Mbak Carol? Ada gaya andalan teman-teman MyEdusoft yang bisa kita tiru? Gak ada. Oke, gak apa-apa. Kita kasih jempol aja. Top boleh, untuk Mbak Carol hari ini. Oke. 3, 2, 1. Wah, ya. Oke, itu dia. Siap, thank you so much Mbak Carol. Sekali lagi atas waktunya. Semoga sehat selalu dan kita bisa ketemu Mbak Carol di kesempatan berikutnya. Bye, yes, Mbak Carol. Thank you. Ya, thank you Melinda. Thank you semuanya. Sama-sama. Baik teman-teman semuanya, Exabytes Developer Club belum berakhir, sabar dulu, masih ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan dan juga pemenang yang bisa mendapatkan OVO dari pertanyaan terbaik. Sebelumnya, teman-teman, ini aku mau kasih mau ajak salah satu Exabytes Developer Club yang setia banget sama kita di sini, yang udah berkali-kali ikutan juga, ada Ibu Ratu Eka. Selamat sore Ibu. Boleh dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Halo. Assalamualaikum, selamat sore Kak. Selamat sore Ibu, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kabar baik Kak. Baik, Kakaknya juga gimana? Baik, di sini alhamdulillah kami teman-teman Exabytes juga dalam keadaan baik. Oke Ibu, jadi kita pengen dapat semacam
kesan dan pengalaman maupun cerita Ibu gitu ya, karena sudah beberapa kali ikutan acaranya Exabytes, jadi boleh diceritakan. Tapi boleh diawali dulu dengan perkenalan, boleh diceritakan juga kenapa tertarik sekali ikut Exabytes Developer Club dan kenapa teman-teman juga harus ikut lagi dan mengajak teman-teman yang lainnya untuk ikutan juga. Silakan Ibu. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Salam kenal, perkenalkan nama saya Ratu EKBKJ. Saya adalah CEO dan founder dari EKBKJ. Jadi EKBKJ itu adalah Eka Bisnis Komunikasi Jaringan yang bergerak di bidang content writing, copywriting, web development, content management system, terus blogging dan sejenisnya yang berkaitan dengan itu. Kalau teman-teman memerlukan jasa yang berkaitan dengan blogging, web dan sejenisnya, konten bisa menghubungi kami. Mengenai ini, Developer Club Exabytes ini adalah, saya sangat berkesan banget bisa mengikuti acara dari Exabytes Developer Club ini, dan alhamdulillahirrahmanirrahim saya setia selalu mengikuti acara-acara yang diadakan melalui Zoom event webinar ini, karena menurut saya ini acara yang perlu diapresiasi ya, karena banyak insight yang bisa kita dapatkan, value dan juga knowledge, terutama yang berkaitan dengan dunia development website, content writing juga. Waktu itu ada membahas tentang storytelling juga, copywriting, dan juga berhubungan dengan bagaimana mengoptimasi sebuah website di mesin pencari, SEO, terus tentang UI UX dalam acara web Developer Club ini yang diadakan Exabytes ini juga menyinggung terkait UI UX, dan seperti yang kali ini juga yang tadi dibawakan oleh Bu Carol, yaitu adalah mengenai product management gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin memperdalam dunia seputar development digital ini tuh sangat penting banget untuk mengikuti komunitas ini. Bagi saya komunitas ini benar-benar bisa buat upgrade skill dan juga buat sharing, saling pertemanan, dan tentunya kita akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di sini. Itu yang saya alami nyatanya, dan alhamdulillah kemarin saya juga sempat pakai produknya dari Exabytes itu yang .my.id. Baru nyoba itu sih, insya Allah ke depan semoga nanti bisa nyoba produk lain gitu, nyoba produk domainnya, dan alhamdulillah berjalan ini domainnya lancar-lancar aja dan saya pakai juga bagus untuk digunakan. Jadi ini sangat recommended banget, dan apalagi kan di Exabytes juga banyak promo ya, banyak promo untuk hostingnya juga, apalagi yang menarik ketika kita kayak gabung di komunitasnya gitu tuh, kita dapat kayak apa namanya tuh, kode kupon gitu. Kadang kita dapat kode kupon potongan harga pembelian hosting, kayak kode kupon domain gratis juga, ada juga kayak potongan domain juga kayak gitu. Jadi saya benar-benar terkesan dengan Exabytes ini, Developer Club ini, dan semoga Developer Club Exabytes ini semakin jaya, semakin memberikan manfaat yang berkah untuk banyak teman-teman semuanya yang gabung di sini. Dan kalau saya sih sarannya, saya berharap banget ini di Exabytes ngadain acara offline sih Kak, karena selama ini saya tiap kali ngikutin itu kan kebanyakan Zoom gitu ya, webinar, jadi belum pernah kayak ngerasain gimana sih rasanya kita bisa kayak kopdar gitu, kita bisa meet up bareng kayak gitu kan. Di situ nanti kita bisa saling kayak semakin menambah pertemanan dan juga menambah sharing kita, baik dalam ini segi experience kita di dunia, skill kita masing-masing yang berhubungan dengan dunia developer ini, entah sebagai seorang blogger atau sebagai seorang UI UX, sebagai seorang cyberpreneur misalnya, atau sebagai seorang web developer dan sejenisnya. Ketika kita ngadain kayak meet up bareng offline gitu kan, kita bakal bisa mempererat silaturahmi, dan juga bisa bakal kayak apa ya, bisa ini kesannya kan lebih gitu. Kalau harapan saya sih itu sih Kak, jadi ke depan ada kayak event yang offline kayak gitu. Tapi sejauh yang saya ikuti selama ini, materi-materinya keren dan pematerinya juga handal dalam bidangnya masing-masing. Tema-temanya yang dibawakan juga menarik.
Kalau untuk tema, saya ada saran ke depan itu misal kayak membawakan terkait ini sih, web framework seperti Laravel, CodeIgniter, dan sejenisnya itu kayaknya menarik. Karena kayak web framework gitu tuh selain dipakai untuk kayak web company, kan sebenarnya kayak blogger juga bisa gunain kayak web kayak gitu gitu. Jadi supaya kayak misal kata kemampuan developingnya seorang blogger juga tuh meningkat gitu, supaya tidak hanya mengenakan web yang builder, yang instan, atau web CMS doang gitu, content management system seperti Blogger, terus Drupal, terus WordPress aja gitu, supaya ke depan bisa upgrade skill lagi, bisa kayak gunakan yang framework Laravel dan sejenisnya, dan produk dari ini Exabyte sendiri bisa menyediakan yang, kan di Exabyte ada kayak server ya Kak ya, ada produk server ya. Ya, jadi ada produk server. Jadi kan itu kalau misal kata ada kayak pelatihannya untuk membuat Laravel, itu produk server dari ini dari mohon maaf dari Exabyte sendiri ini kan juga, dari Exabyte ini kan juga bakal saling membutuhkan gitu Kak. Jadi saling bisa digunakan dengan baik gitu. Oke, baik. Sudah cukup, Ibu? Sudah, terima kasih atas waktunya dan sangat berkesan untuk Exabyte Developer Club. Semoga semakin sukses, berkah, dan produknya sangat menarik banget. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu sudah sharing-sharing sama kita di sini, bahkan juga udah kasih masukan. Thank you banget. Semoga Ibu juga bisa mengajak teman-teman blogger lain untuk ikutan acara Exabytes, baiknya nanti secara offline juga ya Bu ya. Dan kalau berkesempatan datang ke Jakarta minggu depan, ayo kita ketemu di acara Indonesia Website Awards di Cyber 2 Tower. Terima kasih sekali lagi Ibu Ratu Eka atas waktunya. Terima kasih Kak. Alhamdulillah posisi saya juga di Jakarta Pusat Kak. Oke, dekat kalau gitu. Berarti bisa ya. Minggu depan kita ketemu Insya Allah. Insya Allah nanti bisa hadir. Baik, terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas waktunya. Minggu depan kita ketemu langsung ya. Insya Allah bisa. Terima kasih Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Ratu Eka. Bye-bye. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah berbagi. Teman-teman juga sudah diajak nih kenapa harus ikutan Exabyte Developer Club maupun event-event lainnya. Dan yang nungguin offline, tenang, kita tahun ini akan ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa datangin kita langsung, bisa nanya sama pembicaranya langsung kalau datang ke acara offline. Pokoknya follow sosial medianya kita dulu supaya nggak ketinggalan info-info event, info-info promo, produk tadi ya, yang seperti diinfokan Bu Ratu juga banyak promo di Exabyte maupun trivia-trivia menarik. Baik, nah teman-teman, di sini aku mau bagikan link yang dibagikan juga oleh teman-teman dari kolom chat. Ini link yang teman-teman bisa akses untuk mendownload materi yang tadi disampaikan Mbak Carol, materi yang keren banget itu. Dan juga teman-teman bisa mengisi form untuk mendapatkan e-certificate. Oke, mungkin boleh dicek kolom chatnya sekarang. Teman-teman bisa langsung klik dulu linknya. Lalu teman-teman bisa download materi dan juga bisa mengisi form untuk mendapatkan e-certificate. Untuk mendapatkan e-certificate nanti mohon menunggu sekitar 3-10 hari kerja ya teman-teman. Dan lanjut sekali lagi aku ingatkan tadi yang udah nungguin event offline nih kayak Bu Ratu, pantengin dulu sosial medianya Exabytes, follow dulu Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, khususnya Exabytes Developer Club nih yang ada Facebooknya juga. Tadi Bu Ratu udah bilang komunitasnya asik, bisa berbagi, bisa connect untuk memperluas bisnis juga. Nah teman-teman join di Facebooknya. Kalau teman-teman merasa perlu ada WhatsApp grupnya juga, boleh ketik di kolom chat kira-kira perlu nggak ya WA group untuk Facebook, menggantikan Facebooknya Developer Club nih, atau justru menambah yang tadinya di Facebook aja sekarang di WA group juga ada. Boleh dikasih insight-nya di kolom chat, kira-kira perlu nggak? Biar lebih dekat gitu ya berasanya. Kalau di WhatsApp, kalau Facebook kan kayaknya jarang-jarang juga nih teman-teman bukanya, tapi kalau WA pasti lebih sering. Kalau ada yang tertarik dan banyak yang tertarik untuk punya WhatsApp group Exabyte Developer Club, boleh di komen dulu sekarang di bawah. Oke teman-teman, sambil ngisi linknya aku infokan juga bahwa
ada biz.id, domain terbaik untuk teman-teman yang baru mulai bisnis UMKM atau mungkin yang memang masih merintis, boleh kita coba dulu dengan biz.id. Mumpung harganya lagi murah banget, 5.000 saja per tahunnya. Langsung kunjungi www.exabytes.co.id untuk beli domain biz.id sekarang. Lanjut lagi, ini yang dari tadi juga aku sebut minggu depan teman-teman, kita akan ketemu di Indonesia Website Awards X Web Developer Talk 2023 yang di Jakarta Pusat kayak Bu Ratu Eka, Jakarta Timur, Jakarta Utara, atau pinggiran-pinggiran Jakarta masih bisa lah terjangkau untuk kita ketemu secara langsung di Art The Plus lantai 17 Cyber 2 Tower Jakarta. Teman-teman yang di sekitarnya boleh scan QR Code yang ada di layar. Dengan membayar Rp100.000 saja, teman-teman bisa bertemu dengan para panelis yang keren-keren ini. Ada Ibu Angela Tonu Sudibyo, Wamen Parekraf RI, ada Pak Samuel dari Kominfo, dan juga panelis-panelis lainnya. Ada juga sama teman-teman partner kita yang nanti akan sharing di sana, teman-teman sponsor, F&B partner, venue partner, media, dan lain-lainnya. Yuk, scan yang bisa hadir kira-kira di Jakarta. Tapi kalau teman-teman yang di luar Jabodetabek juga tenang aja, kita bisa tetap ketemu teman-teman secara virtual melalui Zoom. Nah, scan untuk yang ini nih, yang untuk ikutan di Zoom, Rp50.000 saja. Oke, sudah di-scan teman-teman? Mungkin boleh nanti sambil jalan isinya. Kita lanjut dulu untuk ngumumin siapa yang mendapatkan saldo OVO senilai Rp50.000. Jeng jeng jeng, ini dia. Yes, selamat kepada Mas Wildani, Mike Setiadi, dan Ibu Ratu Eka. Masing-masingnya akan mendapatkan saldo OVO senilai Rp50.000. Silahkan kontak Mimin Instagram di @exabytes_id. Jangan lupa untuk di screenshot dulu sekarang pertanyaan yang tadi teman-teman ajukan. Jadi nanti lampirkan screenshot tersebut di DM, lalu tuliskan juga nama, nomor handphone untuk OVO jika memang berbeda, boleh dikasih keterangan itu nomornya nomor siapa kalau misalkan pakai akun orang lain. Lalu tuliskan juga email teman-teman dan alamat tempat tinggal. Sekali lagi untuk Mas Wildani, Mas Mike Setiadi, dan Ibu Ratu Eka, silakan DM Instagram @exabytes_id. Di screenshot dulu tadi pertanyaannya sekarang. Kemudian dilampirkan di DM tersebut juga dengan menambahkan nama, nomor handphonenya, nomor handphone untuk akun OVO, alamat email, dan juga alamat tempat tinggalnya. Sekali lagi selamat. Yang belum beruntung tenang ya, masih banyak event Exabytes yang juga dengan hadiah-hadiah menarik lainnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk yang sudah mengikuti acara hari ini sampai jam segini. Semoga kita bisa ketemu lagi di event-event berikutnya. Kita ketemu minggu depan di acara Web Developer Talk, baik yang di offline maupun yang online. So, support terus industri website Indonesia. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kekuatan di balik server website. Selamat datang di Exabyte, dunia hosting Anda. Memaksimalkan kecepatan akses website Anda. Perlindungan maksimal dari ancaman tak terduga. Menjamin ketersediaan data Anda. Kami siap membantu Anda setiap saat. Miliki hosting website berkekuatan tinggi, kunjungi website Exabyte sekarang. Membuat e-commerce tidak pernah semudah ini. Exabyte memungkinkan Anda menjual produk tanpa batas dengan saluran penjualan yang terintegrasi. Membuatkan Anda website e-commerce profesional, dapat mengolah pesanan, menerima semua jenis transaksi, tersedia pengiriman lokal dan internasional, dan dapat mengatur promosi Anda sendiri. Mulailah toko e-commerce Anda dan maksimalkan penjualan sekarang.